Halo Sobat Mumin, apa kabar? Waduh, kali ini untuk pertama kalinya aku akan bikin konten yang isinya Q&A, question and answer. Wih, gila. Udah ke Inggris banget, lidahku udah dilalatan kayak gitu. Ini kita langsung aja, nggak usah banyak basa-basi bro. Dari Reza Abidin Muhammad Ridlo. Seandainya Inter juara nih, pingin lihat dong ekspresi senyum manisnya Min. Oke, kalau juara ya, kalau juara Serie A. Oke, nanti aku foto pakai kamera DSLR biar bisa dijadiin wallpaper sekalian. By the way, sejak kapan Anda suka Inter dan siapa legenda favorit Anda? Waduh, ini dua pertanyaan ini. Sejak kapan suka Inter? Kalau persisnya udah lupa, tapi aku inget waktu itu SMP mulai rajin nonton Inter itu sejak zamannya duet Vieri sama Ronaldo. Nah, kan Ronaldo duluan join 97 kan ya. Terus Vieri kalau nggak salah 99. Berarti sekitar 1999 tahun 2000 itu bener-bener mulai ngefans sama Inter. Gitu bro. Kalau dilihat pengaruhnya gara-gara kakak. Kalau aku kan masih anak cilik, belum terlalu ngerti bola, cuma karena kakakku fans Inter ya lama-lama terpengaruh juga. Terus lihat Ronaldo, waduh gocek, waduh ini kok pemain kayak gimana ya nontonnya, ngerasa nggak sih? Kan itu pemain taraf internasional, pemain pro, kan semua hebat-hebat. Tapi kok semua pemain hebat itu kayak dipakai mainan sama dia gitu. Waduh, ini kok kayaknya hebat ini. Nah, terus lah kemudian Vieri join. Waduh, bener-bener gimana ya, kayak duet impian sekali. Tapi sayangnya Ronaldo dibeli mahal banget. Aku lupa apakah ketika Ronaldo dibeli sama Inter itu apakah rekor termahal atau enggak. Yang jelas mahal. Kemudian Vieri waktu itu rekor, aku ingat benar. Nah, kita kan udah mikir, wah duet Vieri Ronaldo, wih, yang satu tukang gocek, yang satu jago udara, tukang seruduk, wih, ini benar-benar kombinasi mematikan kan. Tahu-tahu Ronaldo cedera terus pak, dan parahnya gantian cederanya. Jadi selama mereka sama-sama di Inter itu ternyata cuma 11 kali benar-benar berduet. Aduh, sayang banget. Sudah lama. Kemudian siapa legenda favorit Anda? Kalau striker, kalau harus pilih ada dua sih striker favoritku, Vieri dan Diego Milito. Nah, Ronaldo awalnya cuma karena Ronaldo berkhianat, enggak, coret langsung. Kemudian kalau di lapangan tengah aku paling suka Sneijder. Wih, mantap banget. Aku juga suka Stankovic sih sebenarnya. Cambiaso juga aku suka. Cuma kalau yang paling suka aku di tengah itu paling suka Sneijder. Bener-bener cocok banget julukannya si sniper itu. Kecil, lincah, gocekannya mantap, umpannya, tembakannya apalagi, aduh. Kemudian kalau di belakang aku suka Cannavaro sebenarnya. Cuma Cannavaro saya nggak terlalu lama main di Inter. Itu menurut kesalahan Inter sih ngejual Cannavaro. Kemudian aku juga suka Walter Samuel. Tapi yang paling aku suka di belakang itu ya tentu saja Il Capitano, Javier Zanetti. Yang akhirnya di zaman Mourinho kayaknya dia lebih banyak dimainin ke center midfielder. Karena di kanan ada Maicon waktu itu. Ya terus terang aja kalau dari segi apa ya, daya gedor atau serangan itu memang Maicon waktu itu nggak ada tanding, nggak ada banding. Sedangkan Zanetti itu kan dia bisa di kiri, sempat sering juga main di kiri, tapi akhirnya kalau nggak salah ingat waktu itu Cifu yang lebih sering di back kiri, makanya Zanetti didorong ke tengah. Dan Zanetti main di tengah pun nggak kalah gacornya menurutku, makanya dia selalu masuk tim inti, jadi bukan kaleng-kaleng. Itu pemain favoritku. Kalau disuruh milih satu saja di antara semua itu ya Il Capitano, nggak ada debat lagi. Kalau aku tuh ya Javier Zanetti sih, sangat setia di Inter
kapten dengan penampilan terbanyak, kemudian nggak pernah drama, jarang banget cedera. Wih, perfect banget sih menurutku Xavier Zanetti. Oke, itu ya untuk Reza. Kemudian Muklis official. Ini resmi ini pejabat ini, Pak. Bursa transfer tahun depan, Min. Siapa yang pantas dijual dan dipertahankan, serta siapa yang harus dibeli untuk memperkuat musim depan. Kebetulan aku baru baca berita, tapi ntar dulu ya. Untuk di belakang, Skriniar harus dipertahankan. Bastoni juga. Di Marco isunya akan dijual, tapi terus terang aja kalau aku, sebenarnya aku lebih suka Di Marco untuk dipertahankan. Karena ini kan baru musim pertama dia di Inter. Aku ngeliat potensinya bagus gitu loh. Paling enggak dia bisa jadi backup yang di kedepannya itu kualitasnya nggak jauh banget dari ini. Dia main di back sayap kan bisa, di center back juga bisa. Itu sih menurutku, tapi kayaknya Di Marco bakalan dijual sih. Kemudian di tengah, Barella, Brozo dan Hakan sudah pasti. Yang harus dijual ya si Gagliardini sih. Walaupun kadang-kadang mainnya bagus, cuma gimana sih, kayak gimana gitu. Kalau Vecino katanya kan udah habis kontraknya. Kemudian siapa lagi ya, Vidal juga, aduh itu gajinya ketinggian untuk kontribusi yang sebegitunya gitu loh. Kemudian di kiri Perisic harus dipertahankan. Gosens sekarang ini masih belum di level Perisic, tapi untuk jangka panjang tentu saja Gosens jawabannya. Di kanan Dumfries, harus dipertahankan bro. Ini pemain yang jauh lebih murah daripada Hakimi, tapi kemampuannya tidak jauh lebih rendah. Jadi kalau diadu kan dia cuma kalah sama Perisic aja kontribusi ininya, gol dan asisnya. Kemudian siapa lagi ya? Kalau di depan, Zeko menurutku pertahankan lagi 1 musim. Nah, Lautaro Martinez, nah ini nih. Kan ada berita bahwa Lautaro akan dijual, terus Inter datengin Dybala dan Scamacca. Ini ada komentar yang bagus dari Massimo Brambati. Dia itu mantan backnya Torino, pemain gak terlalu terkenal, tapi bagus komentarnya menurutku. Dia intinya bilang, not sure Inter would gain from selling Lautaro and signing Dybala and Scamacca. Jadi nggak yakin bahwa Inter akan mendapatkan manfaat dari menjual Lautaro Martinez dan mengambil Dybala dan Scamacca. Kalau kita lihat ya so far, Gianluca Scamacca di Serie A dia 13 gol, tidak ada assist sama sekali. Ini kalau diadu sama Zeko masih kalah. Mungkin masalah pengalaman sih, walaupun dia jelas secara fisik lebih kuat dari Zeko, tapi Zeko itu adalah tipe pemain yang smart banget. Jadi dia menambal lubangnya dia di fisik itu dengan positioning dan sebagainya. Kemudian kalau kita lihat Dybala, lihat dulu Scamacca ini market value-nya itu 30 juta. Tapi kayaknya naik. Soalnya dia baru aja tanda tangan perpanjangan kontrak sama Sassuolo. Aduh, kayak Bremer. Kemudian Dybala itu sekarang dari 24 pertandingan di Serie A dia 8 gol 5 assist. Berarti kalau dijumlahin 13. Market value-nya itu sekarang 50 juta. Lautaro Martinez 15 gol 3 assist 18. Jadi mungkin Dybala yang mendekati Lautaro Martinez. Kemudian market value-nya Lautaro Martinez sekarang 80 juta. 70 juta. Jadi kalau perhitungannya jual Toro, kemudian datengin Dybala dan Scamacca, aku agak setuju dengan komentarnya itu, karena Toro ini dia pemain yang unik banget. Kemampuan dia untuk positioning, kemampuan dia di link up play itu keren. Dia itu kan tipe striker yang nggak bisa dribble, finisher, tapi dia sering banget turun sehingga kontribusi dia di pressing dan bertahan itu bagus, walaupun dia nggak bisa dribble gitu loh. Beda dengan Zeko yang dia kalau dapat bola bisa delay permainan, bisa hold the ball, kemudian membagi bola. Walaupun Lautaro Martinez nggak bisa kayak gitu, tapi dia itu kelebihannya ada di positioning dan pergerakannya yang benar-benar bikin kocar kacir. Sering sekali itu narik back lawan karena dia nggak sadar
Dan itu membuka ruang bagi pemain lain. Itu sih, dan umurnya baru 24 tahun bro. Wih, lagi 6 tahun masih masa jayanya. Menurutku jangan dijual dulu deh. Kalau kemarin memang dia sempat lagi turun, tapi kan sekarang sudah mulai ini lagi. Kemarin kan dia man of the match kalau menurut Sempre Inter, walaupun menurutku man of the match-nya Brozovic. Itu sih kalau menurutku untuk Lautaro Martinez. Jadi mending ambil Scamacca, atau kalau nggak bisa nggak usah. Dybala kayaknya sekarang sudah dekat banget dengan Inter. Walaupun aku masih agak-agak ragu karena dia sering cedera, tapi ya namanya gratisan loh. Kalau nggak cocok ya tinggal jual aja loh. Jual 30 juta masa nggak laku sih pemain sekelas Dybala. Itu jawabannya untuk Muklis Official. Ini fast feed. Kenapa nggak sekali waktu beli ngomongin collabs bareng Bro Anggita di Cerewetin Inter? Nah ini loh, aku nggak ngerti, aku kan orangnya pemalu. Masa ujuk-ujuk, bro ayo dong kita collabs gitu. Nanti dia, ini siapa ini kok ujuk-ujuk ngajak collabs gitu. Aku sering beberapa kali komen di ini dia, di apa, di videonya Bro Ceking Gita, cuma nggak pernah, belakangan nggak pernah dibalas. Jadi aku ngerasa nggak enak hati aja ngajakin collabs gitu. Gitu sih. Mungkin kedepannya ada ya, didoakan aja gitu. Ya itulah. Walaupun aku kayak gini, tapi aku aslinya pemalu loh, bener. Tanyain aja istriku. Terus CCTV Tapalas, siapa pawang kemenangannya Inter Milan? Nah, kalau pawang kemenangan maksudnya di guyonan, ya udah pasti Lord Gagliardinho. Tidak ada debat lagi, no debat bro. Tapi kalau pertanyaannya serius, jelas jawabannya Brozovic. Inter kalau nggak salah musim ini 3 kali atau 4 kali ya main tanpa Brozo di Serie A. Kayaknya 3 kali ya. Ketiga-tiganya mainnya jelek, dan kalau nggak salah sekali seri, sekali kalah, sekali menang ya. Ini kalau nggak salah ya, tolong diinikan nanti kalau misalnya dikoreksi ya. Brozo itu jantungnya Inter. Bahkan menurutku harusnya Brozo yang paling gede gajinya di Inter Milan. Karena dia benar-benar dari segi bertahan, dia sangat bagus. Sehingga Brozo ini juga yang bikin kenapa pertahanan kita itu sangat kokoh. Karena pemain yang sudah bisa melewati Brozo itu biasanya udah dalam keadaan limbung, bolanya sudah mental jauh, sehingga tinggal dihajar aja sama back itu. Dan kalau sudah dari kemampuannya mendikte permainan, udah no question lagi kan. Sudah sama-sama tahu gimana dia. Kalau mau dibikin lambat sama dia. Kalau mau cepat, dia tiba-tiba kirim bola cepat. Jadi jawabannya Brozovic menurutku. Mau nanya nih bang, kapan live lagi? Ngomongin Inter waktu live lebih seru. Iya bener. Aku usahakan dalam minggu ini aku live minimal sekali ya. Kemudian Samsul Bahri, yakin Inter Scudetto beli? Alasannya, kalau menurutku masih 50-50 loh. Walaupun Inter jadwalnya lebih lawan-lawannya lebih ringan dibandingkan Milan. Tapi kayaknya masih 50-50 gitu loh. Yang manapun bisa juara antara Milan, Inter, dan Napoli. Walaupun Napoli kemarin kayaknya lagi agak menurun permainannya. Aku nggak ngerti kenapa. Itu sih menurutku. Jadi antara juara itu menurutku masih 50-50. Yang manapun bisa jadi juara di antara ketiga ini. Kemudian jadi Intristi sejak kapan? Wah, udah dijawab tadi dari siapa nih? Viva La Vida. Oke, itu sesi Q&A pertama. Semoga kedepannya aku bikin Q&A lagi, lebih banyak lagi yang nanya. Ini baru berapa? Ini baru 9 komen. Ayo dong lebih banyak lagi tanya yang apa kayak gitu. Oke guys, terima kasih buat kalian yang sudah join, sudah nonton. Sampai jumpa di konten ngomongin berikutnya. Ciao.